HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Esa, Maha Segala. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, dumugi serta becik dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point pilihan berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Warta Plus, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap bersama HiTV Channel 3. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Ada, Maha Tiada, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Sakti, Maha Wibuti. Om Sang Yang Widiwasa, Maha Ada, Maha Tiada, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Sakti, Maha Wibuti. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para wartawan, izinkan kami untuk membuka masker untuk mengawali launch talk pada siang hari ini. Pemirsa HiTV dan seluruh wartawan, mogi-mogi selalu sehat sentosa atas karunia yang widi. Dengan tetap menerapkan protap 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan dharma yang kita yakini. Yang kami sucikan Ratu Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe beserta Ratu Pandita Istri. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Gedung 3 Rumah Hindu Dharma Wartam. Serta kepada seluruh redaktur Wartam dan Wartamian semua, terima kasih karena telah menyisihkan waktu untuk datang di studio Wartam. Perlu disampaikan, ini launch talk yang dikemas khusus dan luar biasa karena yang akan menjadi guru kehidupan kita kali ini, Pandita dari tanah Pasundan, Sunda Wiwitan, nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, Pajang, Siliwangi, Batu Tulis, dan masih banyak yang lain. Ini adalah kepustakaan yang sangat akrab dalam sejarah Hindu Nusantara. Nah, tapi apa, di mana dan bagaimana Sunda Wiwitan itu? Lalu adakah kaitannya dengan wit dari Hindu Nusantara? Temukan jawabannya dalam rentang launch talk pada siang hari ini. Namun sebelum pencerahan dimulai, terlebih dahulu dengan penuh hormat, Ide Pandita membubuhkan tanda tangan di front cover album Japam Kidung Hinduni Laskar Pencerah Paratiga sebagai simbolis album pujaan Japa Mantra yang widi sudah diluncurkan. Ide Pandita mohon membubuhkan tanda tangan didampingi tim Red Wartam serta Ketua Dimahni, Pak Prof. Raka dan Pak Suantara. Ratu Pandita, silakan.
dilanjutkan oleh Pemda Keluarga Fakultas Serangga Saudara untuk menandatangani peluncuran album Japam Kekasih Atmani, ku bernyanyi nada-nada suci untuk yang milih. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk Selanjutnya Ketua Dimahi Bapak Swantana untuk menandatangani kekasih Atmani. Terima kasih Ratu Pandita, Bapak Keswadana serta Pak Swantana disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, Japam ya, adalah album ke-9 yang berisikan 11 lagu pujaan kepada Yang Widi seperti berikut ini, Kekasih Atmani. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Seperti apa cahaya surgawi yang sebentar lagi akan kita petik dari pencerahan Hida Pandita? Mia Gandewa akan memandu Biang Lala Hindu Nusantara. Terima kasih Diah Parisia, co-host kita kali ini. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan
atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Napi Orti, dumugi Rahayu dalam karunia yang widi. Kali ini saya bersama Bapak Agus Budiarnyana yang akan membedah tulisannya di Wartam edisi 76 dengan tema besar Hari Lingkungan Hidup Puja Stuti Bumi. Pemirsa, kalau kita buka setiap halamannya, majalah Wartam kita akan menemukan di halaman 16 ya, tulisan Pak Agus dengan judul Kisah Maligya Memperayas Cita Leluhur. Seperti apa isinya dan bagaimana Pak Agus membedahnya? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HTV Channel 3 masih di Kedai Ngopi Esko, exploring, sharing, dan coaching bersama Pak Agus Budiarnyana. Napi Orti, Pak Agus? Ige, becek-becek. Sehat selalu Bapak Ige, ya? astungkara saya. Iya, kita langsung saja Bapak melihat tulisan Bapak di Wartam edisi 76, sungguh menarik Pak. Bapak bisa nggak menjelaskan ke pemirsa agar lebih tercerahkan lagi apa sesungguhnya makna dari Maligya dan memperayas cita leluhur itu Pak? Terima kasih ya. Maligya itu merupakan salah satu upacara tergolong pitrayatnya ya. Jadi kalau ngaben itu merupakan upaya ritual untuk mempercepat angga sarira ini kembali ke Panca Mahabhuta. Kemudian setelah itu ada roh ngeroras ya. Tidak harus 12 hari. Jadi menurut Lontar Jenana Pitra Sidanta itu dinyatakan rodu 2 las itu melepas. Jadi penyucian kepada Sang Pitra untuk kedua kalinya. Nah setelah itu dilanjutkan dengan upacara nyekah kurung. Nyekah kurung atau dengan kata lain ada yang menyebutnya dengan Maligya dengan tingkatan yang lebih tinggi. Nah nike sampun ngangganin Sang Meraga Pitara merayas cita sukma sarira. Di dalam agama Hindu kita memiliki 3 badan sebenarnya. Yang pertama itu ada angga sarira, badan kasar yang terbuat dari 5 elemen kasar yang saling bertentangan ya. Api bertentangan dengan air, kemudian angin yang ringan bertentangan dengan bumi yang berat. Jadi seimbangkan kemudian dengan eter atau akasa. Nah, ketika itu sudah dikembalikan ke unsur Panca Mahabhuta, ada Sukma Sarira namanya. Sukma Sarira itu adalah badan halus. Karma kita di dunia ini menempelnya pada Sukma Sarira. Sedangkan badan inti itu adalah Antahkarana Sarira. Dan ini sebenarnya daya hidup yang disebut dengan Jivatma. Jadi masuk dia ke dalam Sukma Sarira, kemudian Sukma Sarira itu agar dapat berkarma, dia masuk ke dalam Angga Sarira. Maligya sendiri adalah menyucikan Sukma Sarira. Karena di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari subha dan asubha karma ya. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu perlu diperayas cita. Nah usaha untuk memperayas cita inilah dengan melaksanakan upacara Maligya. Demikian. Pemirsa HTV Channel 3 masih ditemani Kopi Esko, langsung saja Pak. Lalu apakah upacara Maligya ini tidak terlepas dari konsep sat acara menurut agama Hindu Pak? Tentu saja tidak boleh terlepas ya. Yang pertama itu ada sastra dresta, kemudian ada kula dresta, kemudian ada loka dresta, kemudian ada guru dresta, kemudian yang paling terpenting ini kan kita tidak boleh lepas dari yang namanya sastra dresta. Nah kalau guru dresta adalah bagaimana petunjuk dari guru dalam melaksanakan upacara Maligya. Ya tentu saja kita nangkilnya kepada ide Sang Sulinggih, misalnya sampun
Meraga Putus. Kemudian tidak lupa juga jangan lepas dari desa Dresta. Bagaimana tradisi di desa setempat. Loka Dresta lebih meluas kita sebagai Hindu di Bali. Jadi tidak mungkin juga kita melakukan upacara Maligya dengan mempergunakan tradisi di luar Bali. Dan yang paling terpenting sastra Dresta. Punapi puniki pemargin geguat ring sastra, ike sani inutin kita. Jadi bagaimana petunjuk di dalam sastra, dalam upacara Maligya itu yang paling terpenting. Jadi tidak dibenarkan Maligya dilakukan ketika belum melaksanakan upacara ngaben. Kan ada orang yang baru melaksanakan mekingsan di geni, ya dianggap itu sudah ngaben. Belum mempergunakan kajang kawitan, belum mempergunakan kajang surya, durung metukon dan lain sebagainya, bahkan belum ngaskara, tiba-tiba sudah mengambil upacara Maligya. Nah ini sudah melanggar dari Loka Dresta, melanggar sastra Dresta, dan yang terpenting itu sudah melanggar guru Dresta ya. Jadi ngaskara dumun, setelah itu baru ngeroras, baru Maligya. Jadi naik untuk menuju ke alam dewata tidak bisa instan, harus satu langkah seperti menaik anak tangga ya. Tidak mungkin loncat ke anak tangga yang kelima tiba-tiba dari bawah, harus dari bawah, kemudian lanjut satu, kemudian lanjut lagi dan sebagainya. Begitu. Ya, terakhir Pak Agus, sebagai closing statement, mungkin dari tulisan Bapak tentang kisah Maligya ini, apa sih korelasinya dengan tema Wartam atau tema besarnya tentang Puja Stuti Bumi ini, Pak? Ya, memuliakan bumi itu bukan hanya dalam dimensi skala ya, tetapi ada dimensi niskala. Jadi ada sisi rohani yang perlu kita bangun. Dan kesadaran rohani dibangun itu tidak bisa secara komunal. Ya, perlu secara individu. Kesadaran individulah yang kemudian dibangun terlebih dahulu. Nah, mengapa Maligya ini saya kaitkan dengan Puja Stuti Bumi? Sebab kesadaran kita sebelum kita lihat kembali upacara Maligya itu ya. Jadi sebelum ngaskara itu kan tidak boleh Maligya, apalagi sebelum ngeroras. Itu penyucian sebenarnya. Jadi alangkah baiknya semasih kita hidup, kita menyucikan diri. Ya. Kalau dibandingkan setelah kita mati, mare ngaskara gitu. Nah itu kan memang tidak ada kata terlambat, tetapi lebih baik ketika hidup kita menyucikan diri secara pribadi. Itu sudah di Buana Alit, kemudian meluas ke Buana Agung begitu. Seperti memuliakan bumi. Ya, tentu saja. Kalau manusianya tidak punya kesadaran, tidak mungkin memuliakan bumi. Ya, terima kasih Pak Agus, obrolan kita sangat kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi ngopi singkat kita bersama Pak Agus. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Pak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. YTV Channel 3 memang lahir dari sebuah mimpi, memberi informasi tanpa henti untuk menyalakan lentera Hindu Dharma, tentang religi yang menginspirasi, tentang tatwa yang utama, serta acara yang sederhana. Karena itu, hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan lentera YTV Channel 3 agar Hindu terus bercahaya. Orang itu adalah Anda. Saya Diah Parisia untuk YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Marilah selami Sarasa Muscaya, intisari astada saparwa. Rubahan sang Bhagawana biasa, puja stuti resi wara ruci. Sarasa Muscaya, segara kiri, ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati, memungut mutiara jiwani. Lantunan
Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja adalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Karena Kriana is our lifestyle. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Sara Samujaya segara giri ibarat puncak gunung nurani, hamparan laut tatanan hati memungut mutiara jiwani. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.